Berkreasi itu merupakan satu di antara ciri atau tanda kita sebagai manusia. Dan hari ini adalah tayang perdana IMCOM Channel dan kanal-kanal sosial media kami lainnya. Saya tidak sendirian, seperti yang kita saksikan bersama, saya ada Winda. Winda akan bercerita banyak tentang apa itu IMCOM Channel. Win, IMCOM Channel itu apa? Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di channel YouTube kami, di IMCOM Channel. IMCOM Channel itu adalah channel untuk kita berbagi. Berbagai materi yang nantinya akan saya share untuk teman-teman saya, untuk sahabat-sahabat saya. Tapi sejarahnya apa sih IMCOM Channel? Gimana pembentukannya kok tiba-tiba lahir ada IMCOM Channel? Begitu ya? Kan nggak mungkin tiba-tiba lahir gitu, nggak mungkin ya. Yeah. Jadi awalnya itu di IM Communication. IM Communication itu bergerak di bidang pertama adalah agensi, jadi media konsultan. Jadi saya membantu perusahaan-perusahaan yang ingin membranding produknya atau yang ingin membuat event, itu saya lewat di IM Communication. Jadi bukan hanya perusahaan, termasuk orang. Jadi seseorang yang ingin membranding dirinya. Misalnya si A ini kepingin tampil pada suatu event atau suatu acara, terus pengen dikenal sebagai apa. Jadi orang itu harus bagaimana, A sampai Z-nya itu yang saya bantu. Jadi itu brandingnya seperti itu. Setelah itu berkembang lagi di IM Communication itu saya gunakan untuk pengembangan diri. Pengembangan diri. Jadi itu awalnya seperti itu. Yang berkembang siapa? Dirimu atau diri orang lain? Enggak. Jadi kayak roti aja, pengembang roti. Enggak. Jadi awalnya itu untuk pengembangan diri. Jadi saya mengajar. Saya mengajar untuk perusahaan ataupun orang-orang yang dalam arti di sini juga ada pemerintahan. Itu saya pakai di IM Communication itu. Nah, ternyata lama-lama saya harus mempunyai media sendiri karena ketika pandemi seperti saat ini itu kan sudah ada daring. Lah itu ternyata daripada kita materi itu tidak berguna dalam arti hilang begitu saja, mengapa tidak kalau saya munculkan di media begitu. Jadi agensi kemudian mengelola orang, mengelola atau menjembatani orang, dan sekarang berkembang menjadi IMCOM Channel. IMCOM Channel itu kalau kita lihat bersama-sama di belakang ada informatif, inspiratif, lifestyle, talk and talk, dan personal development. Kasih gambaran, ini maksudnya apa itu? Jadi ini maksudnya kalau lifestyle itu saya akan berbicara tentang bagaimana sih lifestyle seseorang itu ya. Jadi bukan hanya saya, nanti bukan lifestyle saya saja. Jadi dalam lifestyle itu kita tidak perlu harus modal mahal begitu ya. Dalam berpenampilan tidak harus berpakaian yang mahal, modalnya enggak. Terkadang yang penting bagaimana kita memadupadankan. Bukan hanya dalam hal penampilan saja, tetapi lifestyle dalam hal kesehatan itu masuk juga. Talk and talk. Di sini saya akan mengundang, jadi kita akan berbicara dengan you siapa. You talk, I talk. Gitu. Ya, you talk, I talk. Talk and talk. Itu. Jadi bukan hanya saya yang berbicara, tapi juga rekan-rekan saya yang akan berbicara bagaimana bisa menginspirasi orang lain, memberikan informasi kepada orang lain. Personal development. Personal development adalah bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan dirinya. Karena sejatinya setiap orang itu mempunyai kelebihan, setiap orang itu mempunyai kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi seringkali seseorang itu kurang percaya diri dengan apa yang dimilikinya. Itu maksud saya begitu. Tapi sejarahnya kamu ngajari orang kemudian turun ke lapangan, itu kan jomplang banget ya, beda banget. Ngelola acara, off air, non air. Sekarang ngelola orang gitu, ngajari orang. Di mana ketemunya kok tiba-tiba Anda, ini nih, passion saya ketemu nih, ngajar orang atau sharing, berbagi. Jadi sebenarnya gini Mas Iman, ketika saya harus menemukan passion ini, itu nggak mudah loh. Nggak mudah. Saya dulu juga bingung ya, apa ya kira-kira pekerjaan yang cocok buat saya itu apa. Saya memulai karir sebagai seorang penyiar, setelah itu saya sebagai marketing, setelah itu saya juga menangani event. Mas Iman tahu sendiri ya, saya menangani event, saya bisa berangkat subuh, saya juga pulang subuh, itu juga pernah kan, orang lain nggak tahu. Taunya sekarang dipikir ketika ngajar itu pakaiannya bagus, subuhan penampilannya. Pernah juga saya subuhan itu bukan di rumah tapi subuhan di ya pasti masjidnya orang ya misalnya. Ya, saya harus subuhan di sebelah lokasi event itu pernah. Terus ketika puasa itu saya juga pernah
buka puasa itu di jalan, ketika ada orang sudah tidur, habis tarawih tidur, saya harus di jalan. Itu pernah itu saya lakukan. Saya bingung waktu itu apa ya. Gitu. Nah, dari situ saya masih ingat ya kata-kata dari teman saya. Kalau kamu tidur, siapa yang akan ngasih uang kamu? Berapapun itu terima, gitu. Berapapun terima. Yang penting kamu bekerja. Tak pikir betul juga ya. Kalau kita nggak bekerja dan kita tinggal menerima saja, ya itu enak. Tapi sampai kapan kita akan seperti itu? Orang kalau cuma tidur saja akan dapat apa gitu. Ya, akhirnya oh benar juga ya. Siapa yang ngomong gitu? Ada sih teman saya, terus itu saya mengucapkan terima kasih sekali ya untuk motivasinya. Kata-kata itu masih terngiang di Sederhana tapi dalam loh. Iya. Siapa yang akan ngasih uang kalau kamu tidur? Ya. Berapapun terima, entah itu 25.000 terima, itu rezeki. Tak pikir benar juga. Oh iya ya. Jadi saya tidak pernah mengatakan, oh kalau ngundang saya itu harus segini. Enggak. Orang mengatakan, oh kalau Mbak Winda mahal. Enggak. Bahkan saya pernah loh. Itu ketika saya harus memberikan materi dan saya tidak mendapatkan dalam arti professional fee itu enggak masalah. Tapi ada kebahagiaan tersendiri gitu. Itu. Jadi kalau awalnya kenapa saya sampai ngajar, nggak semudah yang membalik telapak tangan sampai saya bisa ngajar tuh enggak. Jadi awalnya saya itu kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Saya diminta untuk membuka stand di situ. Di acara apa itu? Acara job fair. Oh, job fair. Job fair. Saya Ini buka di Mojokerto stand. itu? Iya, saya buka stand. Lah ternyata di situ sehari itu yang datang sekitar 4.500 sampai 5.000. Hari kedua sama 5.000. Saya mikir, ini kok banyak banget ya anak yang membutuhkan pekerjaan. Di satu sisi ada juga perusahaan yang membutuhkan karyawan. Tapi kenapa masih banyak pengangguran? Saya nggak bisa, saya masih belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Terus saya apa ya yang saya harus lakukan? Oh, saya harus membekali mereka. Akhirnya di tahun berikutnya saya membuat kelas khusus gratis yang notabene itu saya bekali mereka dengan kemampuan saya ilmu komunikasi sama bagaimana mereka itu berpenampilan. Ternyata itu banyak, pesertanya itu banyak. Dan alhamdulillah ada donatur waktu itu. Karena kan peserta meskipun gratis, saya kan nggak mungkin nggak saya kasih minum, nggak mungkin nggak saya kasih kue atau camilan gitu. Makan juga saya kasih. Akhirnya mereka itu gratis, mereka dapat snack, dapat minum, dan juga dapat makan, mendapat materi. Terus mereka juga dari bekal materi itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Itu yang masih bisa saya lakukan itu. Sudah pernah, artinya gini, ngadakan kelas untuk anak-anak yang butuh. Gitu. Mereka mau melamar tapi mereka nggak siap, kemudian Winda ambil prakarsa, ya wis, kalian saya ajari, saya kasih petuahnya atau kasih tips-tipsnya supaya pernah ngelakuin seperti itu. Saya buka kelas khusus memang Mas Iman. Waktu itu kan cuman memang Mas Iman kan sibuk ya dengan kegiatannya Mas Iman. Jadi sebenarnya saya itu buka kelas khusus itu udah beberapa kali ya. Beberapa kali. Minimal itu kelasnya 10 atau 8. Saya sudah mau buka kelas. Kalau cuma satu-satu capek kan, maksudnya saya juga bukan orang yang longgar waktunya. Longgar gitu. Saya minta kalau memang ada yang pengen belajar, ayo silakan kita bikin grup. Akhirnya saya ini saya taruh di kantor, alhamdulillah ada beberapa kali saya melakukan itu. Dan lagi-lagi saya beri snack, saya beri minum, makan siang juga ada, tapi free. Dari kelompok yang sudah diajari itu ada yang lapor update, Mbak Winda terima kasih saya sudah begini gitu, ada nggak? Ada. Jadi mereka ketika sudah mengikuti kelas saya secara gratis tadi, yang paling membanggakan itu ketika mereka itu SMS saya, WA saya, Mbak Winda, saya sudah diterima di perusahaan A. Itu rasanya itu bahagia banget itu, bahagia banget. Terus ada juga yang mereka itu WA ke saya, Mbak Winda, saya dipromosikan sebagai ini. Itu seneng banget. Saya nggak minta uang, saya nggak minta makanan, nggak saya minta. Tetapi ketika mereka menginformasikan itu bahagianya luar biasa. Itu yang saya dapatkan.